Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahiriyah batiniyah kita. Sesuatu hal yang dimiliki manusia senantiasa selalu konstan atau selalu permanen apabila itu berhubungan dengan dosa. Tanpa sadar kita membawa dosa kemana-mana. Tanpa sadar kita menjadikan dosa ini seperti pakaian buat kita. Dan ini merupakan suatu hal yang akan menyulitkan kita andai kata pakaian dosa ini kita pakai selamanya. Allah pilihkan ada dua macam, pakaian dosa dan pakaian pahala. Kita tinggal pakai yang mana? Kalau kita pakai pakaian pahala akan mendapatkan husnul amal. Jika kita memakai segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu dosa atau pakaian dosa, maka kita sama dengan kita memakai menuju neraka yang panasnya minta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dijelaskan dengan berbagai ayat. Manusia untuk senantiasa memilih mana yang mau dipilih, mana yang mau dimiliki, dan mana yang disayangi, dan mana yang dicintai. Tetapi mereka memilih mana yang dicintai adalah suatu hal yang berbau kemaksiatan, yang berbau kezaliman, yang berbau suatu kebatilan yang tidak pernah ada hentinya. Selama kita hidup di dunia, maka akan terceruntung kita ke dalam suatu jenjang kemaksiatan dan jenjang suatu hal kebaikan. Pilih yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi, katakanlah dialah alladzi itu yang ansya'akum, menciptakan kalian, wa ja'ala lakum, dan menjadikan lakum bagi kalian as-sama'a wal absyar, pendengaran dan penglihatan, wal afidah, dan hati nurani. Di sini disebutkan dengan kita memilih mana pakaian dosa, mana pakaian pahala. Disebutkan di sini lakum as-sam'a, dengan pendengaran. Kita diberikan pendengaran. Kita gunakan untuk apa? Untuk mendengarkan suatu hal yang berbau Al-Quran atau perintah-perintah Allah akan mendatangkan suatu pakaian, yaitu pakaian pahala. Atau sebaliknya kita dengarkan segala sesuatu yang bernuansa maksiat. Dengan keluarnya sesuatu musik yang membawa kita ke dalam aura joget-joget. Ke dalam suatu aura yang kita minum khamri atau minuman keras. Ke dalam suatu aura yang membawa kita, menghipnotis kita untuk lupa kepada Allah. Lupa dengan sholat 5 waktu. Lupa dengan segala sesuatu yang berhubungan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pikirkan. Kita bisa bayangkan di sini dengan pendengaran aja bisa memilah kita. Bisa memilah kita mana yang kita pilih. Kemudian wal absyar, dan penglihatan. Dengan penglihatan ini, yang kita punya ini, akan mendatangkan suatu kezaliman, kebatilan yang luar biasa, kemaksiatan merajalela hanya dengan mata. Akan mendatangkan suatu perzinaan yang disebut dengan zina laman. Ini merupakan suatu hal, apabila kita diberikan nikmat untuk bisa melihat, kita gunakan senantiasa yang berbau maksiat. Tidak pernah kita pikirkan ketika kita punya mata, kita gunakan untuk mengaji, membaca Al-Quran, kita gunakan segala sesuatu yang berhubungan bagus fadilahnya daripada mudaratnya. Memang enak. Kemudian
wal afidah, dan hati nurani. Di dalam hati ini, daging yang kecil ini apabila diisi dengan suatu hal yang nggak ada imannya, maka akan tercerminkan suatu kebrutalan yang luar biasa. Dan kebrutalan-kebrutalan inilah yang membawa kita untuk lupa kepada Allah lagi. Maka itu tadi, 3 yang harus kita jalankan, 3 yang harus kita jalankan atau kita pilah-pilah. Ketika kita 1 mempunyai pendengaran, mempunyai 2 mempunyai penglihatan, ketiga hati nurani. Kita taruh di mana nikmat Allah yang merupakan nikmat fitriyah ini. Kita taruh di mana? Kita bersyukur dengan mensyukuri ini, dengan mensyukuri nikmat fitriyah dengan untuk ibadah, atau justru sebaliknya. Wa minal laili fatahajj bihi nafilatan lak. Sudah dicetuskan di situ, dijelaskan di situ. Salatlah tahajud dengan sepertiga malam, dengan pendengaran, penglihatan antum, hati nurani antum, gunakan untuk menambah pahala. Tetapi kenyataannya kosong. Kenyataannya tidak bisa dijalankan. Kenyataannya justru ini kita jauhi. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Qalilan ma tazkurun. Tetapi sedikit sekali disebutkan, sedikit sekali hamba Allah itu tazkurun, untuk merasa bersyukur. Allah sudah berbilang dalam firman-Nya, Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya, qalilan ma tazkurun, keterlaluan sekali manusia. Ketika diberikan suatu kenikmatan, bukan bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Tidak bisa mensyukuri segala suatu nikmat yang Allah berikan buat hambanya. Salah satu contoh sekarang, air. Air yang ada di tangan Ustadz ini. Ini sepele kelihatannya. Tetapi kalau kita bisa mensyukuri nikmat air yang ada di sini, di mana air ini kita gunakan untuk minum, untuk mandi, untuk mensucikan kita, untuk berwudu, maka akan banyak-banyak sekali fadilahnya buat kehidupan. Ini hanya air. Nikmat alamah yang perlu kita syukuri. Yang berhubungan dengan nikmat fitriyah, yaitu mata, pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita. Mensyukuri segala Allah berikan kepada ini. Maka kalau kita bisa bersyukur, la azidannakum, akan ditambah nikmat-nikmat yang berlebihan. Tetapi sebaliknya, apabila air ini senantiasa berusaha, Allah turunkan tentara yang berupa air dengan ribuan volume yang bisa menghancurkan semua yang ada di bumi ini. Memporak-porandakan semua peradaban mereka yang mendustai Allah. Mereka yang menzalimi. Mereka yang mengembangkan kebatilan. Allah hancurkan semua ini. Sebagaimana umat kaum Nabi Lut alaihissalam. Mana pada waktu itu dihancurkan semua sampai tidak ada tersisa. Sebagaimana umat Nabi Ibrahim pada waktu itu, Ibrahim suruh bikin kapal. Dihancurkan semuanya dengan kekuatan air. Sebaiknya sekarang, kalau Allah menghendaki, maka datanglah tsunami yang luar biasa yang bisa menghancurkan semua peradaban. Tetapi yakinlah, ketika di dalam lingkungan kita, ketika pada waktu itu masih ada orang mukmin, muslimin, muslimat yang masih menghargai akan peradaban-peradaban yang Allah berikan pada hambanya, maka itu akan bisa menolak bala, bisa menolak musibah. Maka dari itu, gunakan waktu subuh kita untuk menolak bala, untuk menolak segala sesuatu musibah yang datang, bisa sewaktu-waktu. Hanya dengan detik semuanya hancur. Hanya hitungan beberapa menit semuanya ludes. Jangan merasa kita aman. Jangan merasa diri kita sudah paling wah. Menjadi hamba Allah yang sombong dan membanggakan diri. Senantiasa seakan-akan tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Inilah merupakan musuh-musuh Allah.
Jadi ada tiga ini tadi, kalau kita bisa mensyukuri nikmat Allah, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat hati nurani di dalam hati kita, untuk bisa mensyukuri lebih dari segalanya, maka Allah akan berikan tambahan-tambahan lagi. Sudahlah yakin, segala kesulitan yang kita punya ini pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan kepada Allah agar Allah yang menangani, Allah yang mencukupi, Allah yang akan mengangkat, Allah sendiri juga akan nanti yang akan menyelesaikan. Dengan catatan wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Al-Quran merupakan suatu hal pedoman buat kita, buat orang mukmin, muslimin, muslimat. Dan ini bukan hanya buku, bukan hanya kitab, tetapi diyakini di dalam suatu al-iman atau min billahi wal malaikatihi wa kutubihi, dan kitab masuk dalam rukun iman. Kalau sudah diyakini dalam suatu kitab, artinya kitab ini akan membawa kita ke dalam keselamatan dunia dan akhirat. Kalau kita bisa mempelajari, kalau kita bisa memperdalam segala sesuatu yang ada di sini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita gunakan segala sesuatu seperti air, semua yang ada di dunia ini yang Allah berikan kepada kita merupakan suatu bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah yang ada, dengan kita menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita, banyak bersyukur kita wujudkan dalam kita menjalankan perintah Allah, menjalankan sholat dengan khusyuk, menjalankan suatu ibadah di luar dengan khusyuk, menjalankan tali silaturahim dengan bagus. Artinya apa? Kita hormatin saudara-saudara kita hormatin orang tua kita hormatin yaitu kerabat kita hormatin tetangga kita, baik tetangga jauh maupun tetangga dekat, kita hormati, yaitu wal yatama, anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang fakir miskin. Kita hormatin semua, kita hargai semua, kita junjung tinggi nilai persaudaraan. Insya Allah kita akan dijadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah, dan menjadikan segala sesuatu itu mendorong kita untuk mati dengan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.